warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Trinanda dengan nomor induk mahasiswa 1517725, program pendidikan biologi pasca sarjana Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Zulyusri MP. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video model pembelajaran dengan model examples non-examples. Dan dengan sintak-sintak guru menampilkan gambar yang ada pada OHP, kemudian siswa akan menganalisa gambar-gambar yang ada pada OHP tersebut. Kemudian siswa akan mempresentasikan hasil dari analisa gambar mereka tersebut. Dan kemudian guru akan menegaskan konsep dari gambar-gambar tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Udah siap, tetap semangat ya. Oke. Coba anak-anak semua perhatikan lingkungan di sekitarnya. Kotor, Bu. Ya, bagaimana kalau kotor? Konsentrasi nggak belajarnya? Maka dari itu kita bersihin ya sama sampah yang ada ini. Langsung tersampah, Bu? Iya, Bu. Itu tempat sampahnya, Bu. Lambung kan ya? Lambung kan? Lambung. Nah, ya, pas. Ya. Ya, udah bersih ya. Silakan dibuka buku biologinya, yang lain juga jangan dibuka ya, biar kita bisa fokus. Ya, baiklah, kemarin Ibu memberikan tugas untuk anak-anak semua untuk melihat salah satu contoh pencemaran lingkungan kasus yang ada saat ini. Siapa yang ada baca di rumah? Ya, Ipa tentang apa Ipa baca? Buang sampah sembarangan di sungai, Bu. Akibatnya apa, Pak? Banjir. Banjir. Oke, ada lagi? Pani, Kebakaran yang kemarin itu, Bu. siapa lagi yang ada membaca berita tentang fenomena pencemaran lingkungan saat ini? Aduh. Ya, Bun. Karena pabrik-pabrik, kemudian karena kendaraan bermotor, sehingga terjadi polusi udara. Polusi udara. Iya, dari tugas yang Ibu kasih itu sangat membantu kita hari ini dalam masuk ke materi pencemaran lingkungan. Nah, untuk itu Ibu banyak sekali memakai gambar-gambar. Oke. Pencemaran lingkungan. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus yang kedua, upaya Nah, dari dua materi yang akan kita pelajari hari ini, kita semua ada berapa orang? Ada 8 ya. Oke, kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi tiap kalian punya dua masing-masing. Apa bagi rapat OSIS tadi, Bu? Tinggal diambil begitu dia. Oh, ada. Ya, satu lagi, siapa itu? Baiklah, silakan duduknya berkelompok dua-dua. Ya, tinggal kelihatan pakai gambar. Kita bertiga aja di belakang, Ibu. Ini 3 kelompok. Eca, digeser Eca. Nah,
Ada jelas gambar ya? Ya. Nah di sini gua akan melihatkan gambar-gambar. Di sini ada 4 gambar nantinya, yang dimana anak-anak itu semua harus menjawab pertanyaannya. Nah, silakan ya pertanyaannya di lembar ini. Jadi Fani dan dia kelompok 1, Esya kelompok 2, dan Mimba kelompok 3 ya. Dan silakan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan pada OHP. Itu pertanyaan nomor 1. Dari gambar di atas, manakah penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh A. manusia, B. alam? Karena yang merupakan penyebab dari kerusakan disebabkan oleh A. manusia, B. alam. Silakan dijawab. Nah, siap udah Bu? Semuanya? Mau yang lain? Silakan ditulis jawabannya di kertasnya, jangan lupa ya. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tentang pertanyaan nomor 1 tadi, jadi menurut Anda apakah pencemaran lingkungan tersebut dari gambar tersebut menurut kelompok Anda semua apa itu pencemaran lingkungan? Beri yang menit. Iya. Jika sudah selesai, boleh dilanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Apa itu menurut Anda? Apakah alternatif atau solusi dari pemecahan masalah pencemaran sesuai gambar di atas? Gambar mana Bu? Yang sesuai gambar. Pertanyaannya Bu ya. Sesuai gambar itu kan ada 4 gambar. Apa upaya yang akan kita lakukan dalam tiap gambar itu dari A, B, C, dan D. Selesai Bu. Nomor 1 dulu ya Bu. Nomor lain belum. Sudah? Baiklah. Nah, dari ketiga pertanyaan tadi, kita ada 3 kelompok. Nah, pertanyaan pertama, boleh siapa yang mau tampil? Ingin tampil pertama siapa? Hari dulu ya pertama. Silakan ditampilkan jawaban ini. Kita sudah dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama adalah yang mana pertanyaannya dari gambar di atas, yang mana kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Kalau manusia itu yang gambar yang B dengan gambar yang C. Karena yang B itu adalah banjir, yang C itu adalah kebakaran hutan. Sedangkan yang disebabkan oleh alam itu yang pertama yaitu tsunami, yang D itu adalah kekeringan.
Jadi yang dari manusia itu yang B dan C, sedangkan yang tersangka disebabkan oleh alam adalah A dan D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita benar untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1 tadi? Sama. Sama. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ibu minta kelompok 3. Ketiga pencemaran. Kayak masih dalam pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang pengertian pencemaran lingkungan. Menurut kelompok kami, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Iya, dari kelompok 3 tadi ada yang mau menambahkan? Sama ya. Ya, boleh duduk sampai kelompok 3. Oke, dan pertanyaan terakhir boleh kelompok 2 yang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 2 akan memberikan jawaban tentang solusi dari gambar pencemaran lingkungan. Yang pertama akan dijawab dulu oleh Eca dan Mbak. Baiklah, yang A itu adalah tsunami Aceh. Menurut kami, solusi dari pencemaran lingkungan sendiri adalah kemanusiaannya terlebih dahulu, bagaimanakah akhlaknya. Tapi kalau untuk masalah bencananya itu adalah kekuasaan Allah menurut kelompok kami. Nah, sedangkan yang B itu adalah ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Jadi manusianya sendiri harus memanage dirinya untuk berperilaku bersih. Jadi membuang sampahnya tidak hanya sembarangan dan mulailah dari hal yang paling kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Background itu adalah kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Manusia membakar hutan untuk kepentingan pribadi, untuk membuka lahan, untuk membuka pemukiman dan sebagainya. Jadi manusia di sini sangat berperan penting dalam merusak lingkungan. Maka dari itu kita harus sadar diri bahwa lingkungan itu tidak boleh dirusak karena memang hutan adalah paru-paru dunia penghasil oksigen. Kemudian gambar D adalah kekeringan, di mana kekeringan itu terjadi akibat kemarau panjang. Kemarau panjang itu adalah ciptaan dari Allah. Jadi kita tidak bisa menciptakannya dan juga tidak bisa nanti iya. Jadi untuk yang gambar D tersebut itu dan gambar A memang adalah kekuasaan Allah. Nah, itulah jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh masuk. Ya, bagus ya. Dari gambar-gambar tadi dan anak-anak semua udah tahu kan dari gambar-gambar ini mana yang bukan contoh dari pertanyaan kita tadi dan mana yang bukan mana yang contohnya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi kita. Silakan dilihat poin-poinnya. Nah, tadi yang pertama kita adalah mempelajari tentang faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut. Nah, yang pertama tadi apa? Anak-anak, faktor alam. Faktor alam itu ya memang kita tidak dapat untuk mengatur karena itu adalah kekuasaan Allah. Nah, jadi akibat dari peristiwa alam ini seperti letusan gunung Merapi. Kerusakan apa yang disebabkan oleh letusan gunung Merapi? Hancur rumah aku. Ya, ubur. Ya, rumah jadi hancur karena
banyak yang mati Mati Bu. ya, karena apanya? Karena ledakan yang menimbulkan Banyak ya. banyak. Ada lagi ya Elsa? Itu hewan-hewan kehilangan habitatnya. Iya, betul sekali. Karena bencana Gunung Merapi atau Gunung Meletus itu bukan hanya manusia atau tumbuhan, bukan cuma hewan atau tumbuhan saja, tapi kita juga terkena dampaknya. Selanjutnya adalah kerusakan akibat gempa bumi. Nah, memang ya, gambarnya maaf ya, kurang jelas. Nah, gempa bumi apa saja yang bisa kita rasakan dampaknya gempa bumi? Rumah hancur Bu. Rumah bangunan hancur, gedung-gedung sekolah hancur karena gempa bumi. Dan selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, diakibatkan ini kemarau panjang. Nah, kemarau panjang ini menyebabkan adanya kekeringan sehingga nelayan tidak dapat untuk berlayar menangkap ikan karena kekeringan. Kemudian kerusakan akibat ulah manusia. Nah, ulah manusia ini tadi apa itu dari gambar itu? Apa tadi? Buang sampah sembarangan. Yang dari gambar, oh ya, buang sampah sembarangan menyebabkan apa ya Pak? Banjir. Kemudian kebakaran yang baru kita rasakan baru-baru ini ya. Sangat banyak sekali dampaknya dari kebakaran ini. Nah, ini siapa yang tahu gambar yang ini apa penyebabnya dan apa dampaknya? Silakan Pak. Itu salah satunya adalah limbah industri, yang satunya lagi adalah asap kendaraan bermotor yang menyebabkan pencemaran pada udara. Iya. Oh, gambar yang pertama ada yang salah? Asap industri atau Pabrik, asap pabrik. Kalau limbah industri yang dikeluarkan Zat atau cairan. atau cairan ya. Baik Pak. Nah, baiklah. Itu dari materi kita hari ini. Baiklah, untuk penegasan atau lebih pahamnya anak ibu sekalian, ibu akan bagi ini 2. Silakan siapa yang mau ke depan yang membuat tentang faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, kemudian siapa yang mau membuat tentang upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan. Ayo, coba Bu. Echa, silakan. Coba, ya. Dan juga. Ulang mesin sendiri contohnya apa? Ada yang menambahkan pertanyaan nomor 1? Dan berarti udah bagus ya jawabannya. Ya, kita tengok jawaban 4. Ada jawaban 4? Ya, oke. Baiklah, mari kita lihat jawaban Echa ini faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang pertama ada faktor ulah manusia sendiri, contohnya banjir dan kebakaran. Kemudian ini termasuk seharusnya kita bagi menjadi 2 ya. Yang disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh manusia. Yang disebabkan oleh alam itu seperti kekeringan,
dia disebabkan oleh manusia seperti kebakaran hutan dan banjir. Udah bagus ya. Nah, tadi lipat kita tengok upayanya. Katanya jangan buang sampah sembarangan. Kemudian pengolahan atau strategi pengolahan limbah bisa didaur ulang ya, bagus ya. Kemudian jaga ya, jaga lingkungan saya sendiri. Jangan bagus sekali. Makanya Ibu suruh tadi mengutuk sampah karena dari diri kita sendirilah kita menjaga lingkungan kita. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi, ya kan? Oke, untuk materi kali ini silahkan Ibu kasih kesempatan yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang lain terus dia. Baik, terima kasih. Jadi dari judul pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran lingkungan itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu ada faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua, ada yang disebabkan oleh alam dan juga yang terjadi karena ulah manusia. Contohnya seperti banjir, kebakaran itu sudah termasuk ke dalam pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, sedangkan bencana tsunami itu disebabkan karena faktor alam sendiri. Nah, untuk upaya dalam mencegahnya yaitu yang pertama kita harus tetap menjaga keseimbangan alam. Yang pertama tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua membuat suatu strategi mengolah suatu limbah industri atau oleh pabrik industri. Yang ketiga dengan menjaga lingkungan kita sendiri baik dari mulai rumah sampai dengan lingkungan yang lebih besar lagi. Iya, bagus sekali dia. Baiklah, sekian pelajaran kita tentang pencemaran lingkungan. Minggu depan kita akan bahas bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau bahan polutan. Mohon anak-anak semua dibaca bukunya ya. Oke, untuk hari ini Ibu sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran examples non examples yang saya tampilkan. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.